Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkapkan terkait perbedaan fungsi badan dengan Indonesia Investment Authority atau INA. Salah satu fungsi pembentukan Danantara ialah untuk menarik dan mengelola investasi, fungsi yang sebenarnya sama dengan INA. Lembaga Keuangan Pengelola Dana Abadi, Sovereign Wealth Fund (SWF) yang telah dibentuk pada 2021. Namun Danantara memiliki fungsi yang lebih luas dan komprehensif dari INA. Lantaran Danantara ke depan tak hanya menghimpun dana investasi, tetapi juga mengelola dan mengoptimalkan dana investasi serta mengkonsolidasikan aset-aset. Ada 7 BUMN yang bakal bergabung bersama Danantara dan jumlah tersebut bisa bertambah. Ketujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Pertamina, PT PLN, BRI, BNI, Mandiri, PT Telkom, dan MindID. Tim Danantara pun akan memanggil BUMN tersebut secara bertahap untuk komunikasi lebih lanjut. Koordinasi dengan BUMN ini juga dilakukan untuk bisa mempercepat proses pemindahan 7 perusahaan negara tersebut ke Danantara. Danantara mengungkapkan alasan memilih 7 BUMN tersebut karena memiliki aset paling jumbo di antara perusahaan negara lainnya. Nah, saya sudah bersama kembali pemirsa dengan Bapak Kaharudin yang kita akan mengulas tentunya ya terkait dengan lebih lanjut apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala tadi, Bapak Mulyaman Hadar. Nah, ya. Pak, mungkin kita sambil jalan-jalan ya Pak. Nah Pak, ada 3 pilar Pak, ya. Ada investment, development banking gitu ya, dan asset management. Ya, betul. Nah, boleh dijelaskan 3 pilar ini Pak? Ya, kalau di pilar pertama investment, itu representatifnya adalah INA. Kemudian di development banking itu SMV yang ada di bawah Kementerian Keuangan plus dengan Himbara, perbankan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah aset manajemen. Aset manajemen adalah seluruh BUMN. Jadi kan kita berbicara di seluruh estate, BUMN. Kita berbicara di estate, kita berbicara di final formnya, bentuknya. Maka seluruh BUMN itu akan ada di bawah aset manajemen. Bagaimana kita ingin membuat BUMN yang ada yang sudah dibangun oleh Kementerian BUMN sekarang itu memiliki efek multiplier yang lebih besar lagi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bagaimana nanti investment kemudian dari development bank itu ketika bisa menarik investasi dari dalam maupun dari luar negeri, kemudian itu semua ditanamkan ke BUMN kita yang kita terus proses agar mereka menjadi champion baik itu regional, domestik maupun internasional. Baik, berarti ada investment, development banking, kemudian asset management, di mana asset management Bapak lebih fokus ke pilar yang ketiga ini, yang semuanya nanti adalah BUMN. Berarti betul. Banyak ya Pak ya? Sangat banyak. Dengan pengalaman saya dan keahlian saya lebih fokus pada bagaimana aset manajemen itu. Ya, BUMN tadi ya Pak ya? BUMN tadi, betul. Dimana ya listnya masih 7 dulu, tapi nanti secara bertahap itu akan semuanya. Betul. Oke, tadi kita membahas juga tuh Pak, ada AUM sekitar 9.500 triliun, itu awal? Kurang lebih di tahap pertama, itu 9.000 sekian triliun, itu aset under management, dengan melibatkan 7 BUMN. Nah, pemirsa, ini adalah lobi dari kantor Danantara ya Pak ya. Dan mungkin boleh diceritakan, ini adalah tadinya adalah gedung heritage ya. Kita bisa lihat ada lukisan Pak Margono di sana. Iya, betul. Jadi kenapa kemudian Danantara menempati gedung yang heritage ini? Pertama adalah gedung ini dibangun oleh Eyang Presiden Prabowo Subianto, Bapak Margono Djoyohadikusumo. Kedua adalah gedung ini dibangun untuk Bank Industri Negara yang kemudian berubah menjadi Bapindo. Sehingga gedung ini dibangun di tahun 1954, di mana BIN, Bank Industri Negara sendiri, didirikan di tahun 1951. Oke, bukan BNI berarti ya Pak ya, kan BNI juga 1946. Nah, didirikan oleh beliau juga ya? Beliau juga yang membangun. Jadi ini gedung sangat bersejarah, sehingga Presiden Prabowo Subianto sendiri yang meminta agar Danantara mengambil tempat di gedung ini sebagai kantor pusatnya.
Baik, kita lanjutkan tadi berbicara mengenai Danantara. Pak Kaharudin, tadi ada 3 pilar. Bapak akan fokus begitu ya di pilar yang ketiga, yaitu aset manajemen. Nah, boleh diceritakan lebih jauh tuh Pak, kira-kira seperti apa nanti dengan BUMN yang sekian banyak yang secara bertahap nanti akan dikonsolidasikan oleh Danantara dengan AUM ya 9.500 triliun rupiah saat ini ya? Ya, di tahap pertama akan ada 7 BUMN yang kemudian dikonsolidasikan ke Danantara plus dengan INA, sehingga totalnya 9.000 sekian triliun rupiah. Tetapi pada tahap selanjutnya seluruh BUMN akan dikonsolidasikan ke Danantara secara bertahap, sehingga secara total keinginan Presiden adalah kurang lebih di 15.000 triliun rupiah seluruh aset yang ada di Indonesia ini dikonsolidasikan di Danantara. Nah, itu ditargetkan kapan Pak? Ini kita sambil melihat kondisi persiapan dan sebagainya, tentunya juga mengikuti arahan Presiden. Karena ini harus matang ya Pak ya? Harus matang. Tidak bisa terburu-buru. Betul. Kalau Presiden menyampaikan ojo gerasa gursu, tapi semua dijalankan dengan form yang bagus, ya. Semua aturan-aturan, legalitas dan sebagainya juga harus firm dulu, baru kemudian kita bisa menjalankan. Nah, khusus untuk yang BUMN yang pilar ketiga tadi, Pak, bagaimana memitigasi risiko? Di mana kita tahu mungkin ada yang berinvestasi selama ini yang bukan core bisnisnya nih Pak. Akhirnya yang terjadi adalah bukannya untung, malah mungkin merugi. Ada juga yang memang sangat sehat begitu ya dari sisi investasinya perform begitu. Nah, mitigasi risiko seperti itu bagaimana Pak? Kita melihatnya seperti ini, bahwa kita harus akui aset kita ini terbatas, bukan tidak terbatas. Kita pernah menjadi negara eksportir minyak, tapi pada akhirnya kita menjadi net importir country dengan minyak. Artinya bahwa aset-aset yang terbatas ini harus dikumpulkan, dikonsolidasikan dengan target yang fokus. Bagaimana Presiden Prabowo Subianto, fokus kita adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, ketahanan teritorial. Seluruh BUMN ini digerakkan bersama-sama memanfaatkan aset yang terbatas ini untuk fokus pada keempat ini. Keempat ini itu apa? Keempat ini adalah landasannya adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3. Bahwa seluruh kekayaan alam ini untuk digunakan, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Aset yang terbatas ini difokuskan pada hal-hal untuk kemakmuran rakyat. Nah, bidang-bidang nantinya itu Pak Kaharudin kira-kira yang akan menjadi sasaran investasi dari konsolidasi sejumlah BUMN bahkan semuanya nanti? Ya, ini kita akan membagi dalam 4 klaster besar. Oke. Klaster pertama adalah klaster energi, kemudian klaster material maju. Ini menjadi satu rangkaian sinergi dan sebagainya, ini akan menjadi satu material maju. Ya, material maju seperti tambang, Krakatau Steel dan sebagainya. Kemudian klaster ketiga adalah klaster pertahanan dan klaster 4 adalah connectivity. Di situ ada transportasi seperti KAI, Garuda dan sebagainya. 4 klaster besar ini akan kita optimalkan. Baik. Agar aset yang terbatas itu bisa menghasilkan satu return yang besar, satu hasil output yang besar untuk kemakmuran rakyat. Kalau dikatakan dari 4 pilar? 4 klaster. Ya betul, 4 klaster tadi Pak Kaharudin. Kalau dikatakan kok cenderungnya lebih ke PSO? PSO? Ya. PSO gini, PSO ini akan ada perubahan model. Kalau PSO yang ada selama ini adalah bagaimana PSO itu subsidi diberikan kepada produk. Tetapi Presiden Prabowo Subianto menginginkan PSO atau subsidi ini diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik. Memang ini membutuhkan persiapan-persiapan, membutuhkan data statistik yang benar-benar firm, benar-benar valid dan sebagainya, sehingga bisa langsung diberikan kepada yang berhak. Kemudian subsidi untuk produk ini kemudian sedikit demi sedikit dihilangkan, sehingga bentuk PSO yang ke depan ini akan berbeda dengan PSO yang sekarang. Baik, tapi bagaimana Pak untuk
meyakinkan begitu ya bahwa investasinya ini, karena ini kan BUMN, bahkan ada yang merupakan tercatat di bursa terbuka begitu ya, betul. Ada yang memang sudah untung begitu Pak. Bagaimana agar sisi investasinya tidak didominasi oleh sisi PSO-nya Pak? Ya. Artinya memang tetap menguntungkan untuk dari sisi BUMN. Itu menjadi syarat utama bahwa investasi yang digelontorkan untuk BUMN kita ini harus menguntungkan. Nah, Pak Kaharudin, ini kan Pak Mulyaman juga tadi sempat mengatakan bahwa memang ada dua fungsi, semacam ya investasi tentunya, kemudian ada PSO yang Bapak juga singgung barusan. Nah, bagaimana untuk menjamin bahwa ini kan banyak BUMN nantinya kan, berarti ada juga yang terbuka. Bagaimana menjamin bahwa sisi investasi tidak akan terkalahkan oleh sisi PSO, kan harus tetap untung. Betul, nah, tapi nanti bahasnya, Pak ya, kita akan pindah, mungkin kita duduk ya Pak ya.